Bab 008. Iya, aku memang sudah tahu, dan kamu lebih bodoh daripada aku, balas Melia. Jika tadi dia pura-pura teraniaya, kini Melia mulai menunjukkan keberaniannya. Dia bahkan mengikis jarak di antara mereka hingga membuat Melia dapat menatap tajam mata Siska dengan jarak yang begitu dekat. Perubahan sikap yang membuat Siska terkejut. Kali ini kamu bisa lolos Siska, tapi tidak ada lain kali lagi. Sekali lagi kamu mempermainkan pasien di rumah sakit ini, kupastikan kamu akan keluar dari sini dan mendekam di penjara. Siska menelan ludahnya dengan susah payah. Tatapan tajam Melia sempat membuatnya tidak berkutik. Namun ingat, jika dia memiliki kuasa di rumah sakit ini, membuat Siska kembali punya kesombongan. Siapa kamu bisa mengancamku, Lia? Kamu hanya dokter baru dan tidak punya kuasa apapun atas rumah sakit ini. Sadarlah, aku bisa menginjakmu kapan saja, balas Siska. Dan satu lagi, jaga sikapmu. Jangan berani-beraninya kamu mendekati Dr. Nizam. Dia adalah milikku, timpal Siska. Ada nama Nizam disebut membuat Melia sedikit goyah. Terlebih saat mendengar Siska mengatakan jika Nizam adalah miliknya, membuat dia kembali ingat tentang kedekatan Nizam dan Siska di pesta penyambutannya malam itu. Mulai bertanya-tanya, benarkah ada hubungan di antara mereka? Nizam dan Siska adalah dua orang dewasa yang bisa melakukan apa saja, terlebih selama 10 tahun terakhir dia tidak pernah bertemu dengan Nizam sekalipun. Apalagi Melia sangat menyadari jika Nizam adalah pria mesyum, di otaknya mulai terbayang jika sebelum dia datang Nizam main mesyum-mesyuman dengan Siska. Saling pangku di ruang kerja dan ciuman mesra. Hanya membayangkannya saja sudah membuat Melia kesal. Melia sampai tidak sadar, jika di hadapannya sedang ada Siska yang memarahi dia. "Stop, suaramu berisik sekali Siska," kesal Melia. "Jaga bicaramu, jangan lancang ya," balas Siska, semakin kesal karena Melia memanggilnya tanpa ada gelar dokter, lancang sekali. "Kamu yang harusnya jaga sikap, sekali lagi kamu mempermainkan pasien di rumah sakit ini, aku tidak akan segan membuatku kehilangan gelar doktor itu." Siska mengangkat tangan dan hendak menamparkan Melia. Namun Melia segera menepisnya dan mendorong Siska hingga terjerembab di lantai. "Melia, jangan berisik." Setelah mengatakan itu Melia keluar lebih dulu, meninggalkan begitu saja Siska yang masih terduduk di lantai. Sudah puas memaki Siska, namun hati Melia tetap merasa tidak lega, seperti masih ada yang mengganjal di sana. Apalagi kalau bukan tentang hubungan Nizam dan Siska. Tapi tidak ingin terpengaruh, Melia coba kembali fokus, menyibukkan diri dengan melayani para pasien di ruang IGD. Jam 5 sore Melia mengambil waktu istirahat. Dia memutuskan untuk membeli makanan di kantin rumah sakit dan memakannya di ruang rawat Priscilla. Melia duduk di sofa ruangan itu didampingi oleh Tisa. Keluarga Priscilla senang sekali tiap Melia datang ke ruangan ini. Danu dan ayah Priscilla sedang keluar. Di dalam kamar ini ibu Priscilla sedang membasuh tubuh anaknya. "Maaf Dokter Melia, Anda sedang makan tapi saya malah mandi," ucap Priscilla tidak enak hati, merasa sangat tidak sopan. "Santai Pris, para dokter itu biasa dengan hal jorok," jawab Melia. Dia dan Tisa kemudian terkekeh. "Kamu sudah makan Tis? Ayo makan bersamaku," ajak Melia pula pada sang sahabat. "Sudah, makanlah, sepertinya kamu lapar sekali." Melia mengangguk, dia langsung makan dengan lahap. Di saat asik mengunyah makanan, tiba-tiba Melia teringat tentang hubungan Nizam dan Siska. Terbesitlah di hatinya untuk menanyakan tentang hal itu pada Tisa. Tisa masih asik memainkan ponsel, perutnya sudah tidak mual lagi, sudah merasa nyaman. "Lihat aku dulu, aku mau tanya serius." "Tanya apa?" Tunggu, aku dulu yang mau tanya, kamu ada hubungan apa dengan Dr. Nizam?" "Foto kalian sudah menyebar di grup WhatsApp rumah sakit.
Melia mendelik. Foto apa? Lihatlah ini. Tisa menunjukkan layar ponselnya, memperlihatkan foto Melia dan Nizam di area parkiran saat malam hari. Melia mengingat-ingat, sepertinya itu malam kemarin. Aku tidak punya hubungan apapun dengan Dr. Nizam, itu kami tidak sengaja bertemu. Tapi kalian saling tatap. Namanya saling sapa yang bertatapan, masa aku harus memunggungi dia? Tisa terkekeh. Jadi apa yang mau kamu tanyakan? Tanya Tisa setelah tawanya mereda. Tentang Dr. Nizam dan Dr. Siska, memangnya mereka punya hubungan? Melia bertanya sambil kembali makan, berlagak biasa saja padahal hatinya sangat berdebar, takut jika jawaban Tisa akan membuatnya kecewa. Mana ada yang seperti itu, mereka tidak punya hubungan apa-apa tapi Dr. Siskanya saja yang suka mengklaim. Apa kamu tahu Lia? Gosipnya Dr. Nizam sudah menikah, tapi tidak ada yang tahu siapa istrinya. Melia langsung tersedak, dengan segera dia mengambil botol air mineral dan meneguknya. Hati-hati Lia. Melia mengangguk. Tidak ada yang tahu siapa istrinya, tapi status Dr. Nizam di kartu tanda pengenalnya sudah menikah. Jelas Tisa lagi membuat Melia menelan ludahnya dengan kasar, kartu pengenal Melia saja masih single. Menyadari itu Melia mengulum senyum, ternyata selama ini Nizam mengakui pernikahan mereka. Malam. Sebelum pulang, Melia mendatangi ruang rawat Priscilla, mengatakan jika besok pagi Priscilla sudah boleh pulang. Tidak perlu menunggu dia, karena jadwal Melia datang ke rumah sakit itu siang. Melia pun kembali melakukan pemeriksaan pada Priscilla, luka operasi kemarin pun sudah mulai mengering. Tidak ada keluhan apapun yang Priscilla rasakan. Terlalu lama di ruang Priscilla, Melia sampai tidak sadar jika waktu sudah menunjukkan jam 9:30 malam. Untunglah tadi sebelum ke ruang Priscilla dia sudah absen ganti shift dengan dokter yang lain. Rumah sakit mulai nampak sepi, semua keluarga pasien yang berjaga mulai masuk ke ruang rawatnya masing-masing. Hanya beberapa perawat yang lewat, mengganti infus ataupun mendatangi panggilan pasien. Melia terus melewati lorong-lorong rumah sakit, menuju ruang kerjanya dan mengambil tas. Melia tidak sadar, jika di salah satu sudut rumah sakit Anton memperhatikan. Astaga, kaget Melia, saat dia masuk ke dalam ruangan, sudah duduk Nizam di kursi kerjanya. Buru-buru Melia mengunci pintu, refleks saja takut ada orang yang tahu jika Nizam ada di ruangan dia. Rasanya hubungan mereka harus tetap disembunyikan rapat-rapat. Kenapa kesini? Kamu membuatku terkejut. Kesal Melia. Dengan bibir mengerucut Melia mendekati meja kerjanya dan mengambil tas di atas sana. Ada apa dengan Dr. Anton dan Dr. Siska? Kenapa kamu mengawasi mereka di ruang CCTV tadi? Tanya Nizam langsung. Tak lama setelah Melia keluar dari ruang keamanan, Nizam masuk ke sana dan meminta Johan memutar ulang apa yang Melia lihat. Jadi kini, Nizam pun tahu jika siang tadi Melia mengawasi Anton dan Siska. Mendapati pertanyaan itu, Melia langsung terdiam. Kedua tangannya yang sibuk pada tas pun akhirnya ikut diam. Dalam benaknya mulai bertanya-tanya haruskah dia memberi tahu Nizam. Tapi Melia tidak punya bukti yang cukup kuat, saat kedua orang itu mencampurkan obat mual di sup Priscilla mereka tidak tertangkap CCTV. Hanya punggung Siska dan Anton saja yang terlihat sedikit. Menyadari itu, Melia mulai yakin untuk tidak usah memberi tahu Nizam. Melia hanya akan mengawasi Anton dan Siska seorang diri. Melia masih merasa, mungkin saja Anton dan Siska akan kembali mengulangi kejahatan mereka. Melia hanya butuh bukti dan waktu untuk memberi pelajaran yang sesungguhnya pada kedua orang itu. Kenapa diam? Apa Anton dan Siska mengganggumu? Melia langsung menggeleng kuat. Tidak, jawabnya lantang. Kenapa wajahmu jadi gugup? Tanya Nizam lagi, membuat Melia terpojok. Nizam bahkan langsung bangkit dari duduknya dan menghampiri sang istri,
berdiri tepat di hadapan Melia yang sedang gugup. Entah gugup karena apa, tentang kebohongannya mengenai Anton dan Siska, atau gugup melihat tatapan mata Nizam. "Katakan padaku ada apa? Aku bisa membantumu jika kamu butuh bantuan," ucap Nizam. Dia semakin mengikis jarak hingga Melia menyentuh meja kerjanya sendiri. "Cih, menawarkan bantuan setelah ini meminta imbalan, iya kan?" balas Melia. Nizam langsung mengunci tubuh Melia menggunakan kedua tangannya yang bersandar di meja kerja, membuat jarak mereka begitu dekat. "Bantuan dan imbalan itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Kamu juga bisa membayar imbalan dulu meski belum meminta bantuan," balas Nizam dengan seringai. Dan Melia langsung mendorong dada Nizam untuk menjauh. "Dasar mesum," seloroh Melia dan membuat Nizam terkekeh. "Ayo pulang," ajak Melia kemudian. Meski bicara dengan ketus namun Nizam cukup merasa senang, karena Melia mengajaknya pulang. Pulang ke rumah mereka. Tunggu. Cegah Melia saat Nizam menarik tangannya untuk keluar dari ruangan bersama-sama. Nizam berbalik dan kembali menatap sang istri. "Kenapa lagi?" tanya Nizam. Satu tangannya masih setia memegang pergelangan tangan kiri Melia. "Lebih baik kita keluar sendiri-sendiri. Kamu keluar dulu baru 5 menit kemudian aku," usul Melia, sedikit khawatir jika di luar sana akan ada orang yang melihat mereka. Kebersamaan mereka di area parkir saja sudah jadi bahan pembicaraan, apalagi jika malam-malam begini mereka keluar dari ruangan ini bersama-sama. Tidak bisa disangkal lagi, pasti gosip mereka memiliki hubungan akan semakin gencar. Sementara Melia tidak menginginkan itu, belum banyak hal yang dia tahu tentang rumah sakit ini. Dan terdengar oleh Melia, Nizam yang menghela nafas berat. "Repot sekali," balas Nizam. "Kamu takut ada yang melihat kita?" tanya Nizam dan Melia mengangguk. "Kenapa harus takut? Yang harus disembunyikan itu status pernikahan kita, bukan hubungan kita yang sekarang. Katakan saja jika kamu kekasihku." Melia terperangah, selain istri sah, dia juga bisa jadi selingkuhan. Dan melihat wajah Melia yang terkejut seperti itu, membuat Nizam lagi-lagi harus mengalah. "Baiklah, kita keluar sendiri-sendiri. Tapi beri aku upah dulu karena menuruti keinginanmu." "Upah apa?" jawab Melia dengan wajah yang mulai masam. "Pikir sendiri. Ciuman. Lebih dari ciuman." "Apa? Pegang dada." Melia langsung menarik tangannya dan menyilangkan kedua tangan di depan dada. Buru-buru melindungi sebelum Nizam menyerangnya. "Kenapa kamu mesum sekali? Apa salahnya mesum dengan istri sendiri? Apa aku harus mesum dengan wanita lain?" Melia mencebik. "Bagaimana? Mau tidak?" "Tidak mau. Mesum. Ayo keluar sama-sama," kesal Melia. Tapi Nizam tidak mau dengar, dia menarik tangan Melia hingga Melia jatuh di dalam dekapannya. Dengan segera Nizam memeluk pinggang istrinya, menahan tengkuk Melia dan menjatuhkan sebuah ciuman dalam di atas bibir merah sang istri. Nizam memutar tubuh mereka, lalu menghimpit tubuh Melia di balik pintu. Membuat Melia tidak bisa berkutik dan terkunci dalam cumbuannya. Nafas Melia terengah, dia kesulitan mengimbangi ciuman Nizam. Ciuman yang kasar namun begitu memabukkan. "Jangan menolak kuliah," ucap Nizam. Sejenak dia melepaskan ciuman mereka, lalu kembali menyatukan bibir. Melia hanya pasrah, dia meremat pundak Nizam saat salah satu tangan suaminya mulai menelusup masuk ke dalam bajunya, mengelus kedua dadanya yang masih berpenutup secara bergantian. Darah Melia mendidih, sebagai wanita dewasa dia pun menginginkan lebih. "Zam, tidak di sini," lirih Melia saat Nizam mulai mencium lehernya. Dan mendengar ucapan itu membuat Nizam terhenti dari semua pergerakan. Satu tangannya pun urung untuk melepas tali di punggung sang istri. "Di mana? Di rumah pasti kamu akan menolakku. Iya kan?" tanya Nizam. Dia kembali mengecup bibir Melia, menggoda istrinya.
memancing Melia agar hasratnya pun keluar. Tapi ini di rumah sakit. Ini di ruanganmu, tidak akan ada yang melihat. Sebentar saja, bujuk Nizam lagi. Dia kembali mencium bibir Melia dan terus turun hingga menciumi leher istrinya. Zam, panggil Melia lirih. Dia meremat kepala Nizam yang bersarang di bawah dagunya. Mendapati respon seperti ini, Nizam tahu jika Melia menginginkan lebih. Ayo lanjutkan di rumah, ajak Nizam. Dia menarik diri dan kembali membenahi baju sang istri, memeluk Melia sejenak dan mengecup puncak kepalanya. Aku tunggu di parkiran, hanya 5 menit, ucap Nizam lagi. Sebuah kecupan singkat Nizam berikan sebelum akhirnya dia benar-benar keluar lebih dulu dari ruangan itu. Meninggalkan Melia yang memegangi dadanya, merasakan jantung yang berdebar hebat. Melia mengusap wajahnya kasar, begitu lemahnya dia pada sentuhan Nizam. Sadarlah Lia, sadar, ucap Melia. Dia menggelengkan kepalanya kasar. Ingin fokus pada tujuan utamanya. Dulu tujuannya hanya 2, mendapatkan kembali rumah sakit antariksa dan mengajukan perceraian dengan Nizam. Namun kini tujuannya bertambah 1, memberikan cucu untuk Firman dan Rahel tanpa ada cinta di antara dia dan Nizam. Jadi setelah anak mereka lahir, perceraian akan tetap terjadi. Jangan dibalik-balik, sebelum mendapatkan rumah sakit, jangan mau disentuh dulu, ucap Melia lagi, memperingati diri sendiri. Meski tubuhnya masih saja berdesir kala ingat Nizam yang menyesap dadanya kuat. Melia sampai merinding. Sekitar 5 menit menunggu, Melia pun keluar dari dalam ruangannya. Alangkah terkejutnya Melia ketika dia melihat Anton berdiri tepat di depan pintu, membuatnya seperti melihat hantu. Astaga, ucap Melia. Dia ingin langsung pergi namun Anton menahan tangannya, dengan segera Melia menepis. Jaga sikapmu, ucap Melia dengan suaranya yang dingin dan penuh penekanan. Bukan aku yang melakukan itu Lia, semuanya Siska. Tapi kamu ada di sana, melihatnya dan diam saja, itu sama saja. Kesal Melia. Maafkan aku. Omong kosong. Melia berlalu, bertemu Anton membuat amarahnya kembali muncul. Dengan langkah besar Melia menuju parkiran, melihat mobil Nizam masih setia menunggu dia. Melia melaju lebih dulu dan Nizam mengikuti. Hingga akhirnya mereka berdua tiba di rumah. Sama-sama turun dan berjalan menuju rumah. Sampai di teras Nizam menagan tangan Melia, melihat wajah Melia yang nampak kesal. Lihat wajahmu, tanda-tanda ingin menolak memenuhi hakku, ucap Nizam.